teman-teman, ketemu lagi dengan saya Eli Zulfa. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang kesehatan. Tema kita pada video kali ini adalah tentang bagaimana menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, ngomong-ngomong soal daya tahan tubuh ya, ini adalah faktor yang tidak kalah penting teman-teman dibandingkan dengan kita menjaga kesehatan dari luar ya. Kalau sekarang alhamdulillah ya sudah semakin banyak masyarakat yang sadar untuk senantiasa cuci tangan pakai sabun ya. Kemudian kalau memang terpaksa harus keluar rumah dan tidak bisa menemukan sabun, maka jangan lupa senantiasa bawa sanitizer ya teman-teman. Dan saya kira sudah banyak sekali yang mendapatkan informasi ini. Bahkan alhamdulillah banyak juga yang sudah menjaga pola hidup sehat ya, seperti kalau keluar rumah senantiasa menggunakan masker ya. Nah, namun ada satu hal teman-teman yang tidak kalah penting dari hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Kenapa? Karena menjaga daya tahan tubuh itu faktor dalam ya, faktor internal teman-teman, dan ini justru sebenarnya adalah yang paling penting gitu ya. Nah, terkait dengan daya tahan tubuh ini, kalau teman-teman pernah baca ya atau membuka berbagai macam buku referensi ya, daya tahan tubuh ini wajib kita pertahankan ya. Kenapa? Karena di luaran sana ya, di luar tubuh kita maksudnya, itu banyak sekali virus teman-teman. Mau virus ya, mau bakteri, mau jamur atau apapun itu selalu ada. Entah itu di udara, entah menempel di benda-benda ya, di permukaan benda-benda, atau dimanapun kita tidak akan pernah tahu. Karena memang virus itu tidak nampak oleh mata kita ya, kita nggak bisa melihat karena saking kecilnya ukuran virus itu. Nah, jadi penting sekali bagi kita ya untuk senantiasa menjaga daya tahan tubuh. Nah, terkait dengan daya tahan tubuh, bagaimana sih hal yang paling mudah, simple untuk bisa kita lakukan menjaga daya tahan tubuh ini ya? Selain banyak hal ya tentunya teman-teman, dengan menjaga pola hidup sehat, misalnya rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan masih banyak lagi pola hidup sehat yang lain. Ada satu hal ya yang sangat penting sekali dan tidak boleh terlupakan. Kenapa? Karena daya tahan tubuh ini erat kaitannya dengan zat yang disebut dengan antioksidan. Nah, teman-teman bolehlah ya nanti browsing ya, cari artikel-artikel atau bahkan jurnal-jurnal kesehatan, jurnal kedokteran yang membahas tentang antioksidan teman-teman. Nah, antioksidan ini sangat-sangat kita butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, di samping vitamin ya. Jelas ya, vitamin, entah itu vitamin C, entah itu vitamin E, tentu kita membutuhkan asupan itu semua. Tapi tadi ya, antioksidan itu tidak kalah penting teman-teman, justru itu adalah yang paling utama. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan antioksidan untuk menjaga daya tahan tubuh kita? Antioksidan bisa kita dapatkan diantaranya satu, dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, ngomong-ngomong soal buah-buahan dan sayur-sayuran ya, hari ini mungkin kita sangat susah sekali untuk bisa mendapatkan buah-buahan, sayur-sayuran yang organik ya, yang sifatnya alami. Kenapa? Karena bayangkan teman-teman, di saat kita ya membeli buah-buahan dan sayur-sayuran, kita berharap untuk bisa mendapatkan vitamin termasuk antioksidan di dalamnya. Namun ya, bonusnya itu pestisida teman-teman. Kebayang? Sekarang ini semua sayur, buah-buahan nyaris semuanya serba disemprot ya, menggunakan bahan kimia sintetik, menggunakan pestisida. Nah, disitulah dilemanya ya. Nah, tapi ya gimana lagi ya, kalau memang teman-teman terpaksa kita harus membeli buah-buahan dan sayur-sayuran, ya jangan lupa dicuci dulu sampai betul-betul kita memastikan pestisidanya rontok gitu ya. Nah, selain dari buah-buahan dan sayur-sayuran, yang kedua adalah antioksidan bisa kita dapatkan dari teh hijau teman-teman ya. Ada di sini teman-teman yang hobi minum teh hijau. Nah, kalau saya sih kayaknya nggak hobi ya teman-teman. Kenapa? Biasanya semangat di awal minum teh hijau. Nah, tapi ingat ya, minum teh hijaunya pun jangan pakai gula ya, yang tanpa gula teman-teman ya, murni teh hijau. Ya, biasanya kalau kayak saya pertama-pertama aja tuh semangat minum ya, tapi nanti sudah minggu kedua, minggu ketiga, wah males gitu ya. Nah,
Tapi bagi teman-teman yang komitmen untuk senantiasa rajin minum teh hijau itu sangat bagus sekali karena tinggi antioksidan. Ya, selain tadi ya sayuran, buah-buahan, teh hijau ada yang nomor 3 ya yang mengandung antioksidan sangat tinggi, diantaranya adalah minyak ikan. Ya, mungkin ada di antara teman-teman yang rajin sekali minum minyak ikan. Ya, itu sangat luar biasa sekali, kandungan antioksidannya paling tinggi di antara yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, literaturnya seperti apa nanti teman-teman boleh carilah ya referensinya karena sudah banyak sekali yang membahas tentang ini. Nah, minyak ikan ini sangat tinggi antioksidan, namun ada keterbatasannya teman-teman. Apa itu keterbatasannya? Di antaranya butuh kedisiplinan yang sangat luar biasa. Ya, kenapa? Karena kan harus rajin minumnya ya. Misalnya harus diminumnya pagi dan sore hari. Nah, oke lah ya, misal di bulan pertama semangat minum pagi, ya sore minum lagi terus. Nah, tapi begitu bulan kedua, bulan ketiga, mungkin ada sebagian yang masih konsisten untuk terus melanjutkan minum, namun sebagiannya lagi sudah mulai bosan ya, sehingga mulai perlahan meninggalkan kebiasaan untuk bisa minum minyak ikan secara rutin itu ya. Nah, sehingga ini dibutuhkan tingkat disiplin yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Nah, yang kelima ya, yang mengandung antioksidan adalah selain yang tadi sudah saya sebutkan, ada yang namanya air terionisasi atau yang dikenal sebagai hidrogen aktif ya. Jadi air yang mengandung hidrogen aktif, atau boleh juga yang mengatakan air yang mengandung antioksidan gitu ya. Jadi sama aja lah ya, air yang terionisasi atau mungkin air yang mengandung hidrogen aktif atau mungkin air yang mengandung antioksidan ya, maksudnya sama. Nah, seperti apa airnya? Mungkin teman-teman ketika sedang ke swalayan atau ke supermarket boleh lah ya baca komposisinya ya, kira-kira merek apa gitu ya, karena mohon maaf saya tidak menyebutkan merek ya di sini, teman-teman nanti boleh cari sendiri. Namun yang jelas saya bersyukur sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim, di rumah kami, di keluarga kami sudah ada alatnya sendiri, sehingga kami tidak perlu beli ya untuk air terionisasi atau air hidrogen aktif atau air yang mengandung antioksidan tadi. Nah, ini sangat simpel sekali teman-teman. Kalau air ya, kebayang ya, kalau tadi misalnya sayur-sayuran, buah-buahan harus makan mentargetkan berapa kilo sehari, waduh ya, padahal sehari ini aja coba aku ada yang sehari ini belum sempat makan buah dan sayur ya, itu ya. Jadi tidak semua orang sanggup gitu ya. Nah, misalnya lagi minum teh hijau atau minum minyak ikan, tidak semua orang sanggup dengan tingkat disiplin yang tinggi dan belum lagi dengan harganya yang lumayan gitu ya. Nah, sementara ketika zat yang mengandung antioksidan itu berupa air minum, maka ini menjadi lebih simpel ya. Ya, kita tinggal minum aja karena setiap saat kita tentu membutuhkan air minum ya. Bahkan dalam waktu sehari dari bangun tidur nih sampai mau tidur lagi kita butuh minimal 2,5 liter. Nah, kita lihat ya, ini saya sudah siapkan di sini ya teman-teman, ada 2 air ya. Ini sengaja nggak dikasih merek ya, tapi saya sampaikan aja, ini yang tutupnya warna biru ini air putih biasa ya, terserah mau merek apapun, intinya ini air putih biasa, air mineral biasa. Kemudian ya, ini adalah air yang mengandung hidrogen aktif atau air yang mengandung antioksidan ya, air yang sudah terionisasi. Nah, ini saya ambil dari mesin, dari alat yang ada di rumah saya ya teman-teman ya, saya nggak seperti merek ya ini. Nah, kita akan tes sama-sama mana air yang mengandung antioksidan, mana yang enggak. Nah, cara tesnya, air ini kita tuangkan ke dalam gelas seperti ini. Kita buka dulu ya. Nah, ini kita masukkan air ke dalam gelas. Air ini mengilustrasikan tubuh kita yang komponen utamanya adalah air ya. Nah, ini yang air mengandung antioksidan. Jadi anggap saja ini si A, ini si B gitu ya. Si A minumnya air putih biasa, si B minumnya air yang mengandung antioksidan. Nah, kita lihat daya tahan tubuhnya bagusan mana ya. Nah, cara tesnya pakai apa? Pakai povidone iodine. Nah, tentu di rumah teman-teman ada lah ya. Nah, teman-teman bisa praktekkan hal ini juga pada air minum yang biasa teman-teman konsumsi ya. Nah, antioksidan ini kita akan uji di mana air yang mengandung antioksidan dengan menggunakan povidone iodine. Oke ya. Ini ilustrasi povidone iodine ini adalah ibarat racun, virus, kuman, bakteri yang ada di mana-mana. Dan mau nggak mau, sadar nggak sadar, seringkali masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga itulah yang bisa menyebabkan awal mula daya tahan tubuh mulai turun.
Nah, ketika kebutuhan antioksidan tubuh kita itu terpenuhi, maka insya Allah ya daya tahan tubuh kita jauh lebih kuat. Ya, kita tes ya. Ini yang air putih biasa, kita masukin sama-sama 3 tetes ya teman-teman. Dan ini yang minumnya air yang mengandung antioksidan. Kita kasih sama 3 tetes dan kita lihat air yang air putih biasa, orang ini tadi ya, A yang minumnya air putih biasa, warna airnya berubah menjadi kekuningan. Teman-teman bisa lihat ya videonya ya. Oke, ini menunjukkan bahwa daya tahan tubuhnya mulai menurun karena terus termasuki oleh ya banyak sekali toksin atau racun yang sadar nggak sadar masuk. Sementara kalau yang minumnya air yang mengandung antioksidan atau air yang mengandung hidrogen aktif atau air yang terionisasi, teman-teman bisa lihat di sini airnya tetap bening ya. Jadi beda ya, daya tahan tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan kalau yang minum air putih biasa. Nah, jadi teman-teman mulai saat ini juga silahkan teman-teman berpikir, rasakan dan bayangkan jika setiap saat teman-teman konsumsinya adalah air minum yang mengandung antioksidan, kira-kira gimana dengan daya tahan tubuh teman-teman? Insya Allah senantiasa sehat ya. Karena sehat ini penting sekali teman-teman ya. Jangan sampai sudah pakai masker, sudah semprot-semprot sanitizer, rajin-rajin cuci tangan, ya minumnya tidak mengandung air yang mengandung antioksidan. Ya, kita butuh ikhtiar yang lebih ya. Jadi maksimalkan ikhtiar minumnya air yang mengandung antioksidan. Ya. Nah, itu teman-teman penting sekali. Jangan lupa bagi teman-teman tenang saja yang sudah melihat video ini ya. Dan jangan lupa ya teman-teman baca komentar. Nanti semua yang sudah mengikuti apa yang sudah saya sampaikan di kolom komentar, nanti teman-teman boleh ya dapatkan air ini, air yang mengandung antioksidan ini gratis buat teman-teman semua ya. Ada syaratnya nanti baca ya di kolom komentar. Nah, kemudian teman-teman, ini kita minumnya berapa liter sehari ya, disesuaikan dengan berat badan masing-masing ya. Kita nggak bisa menyamakan kebutuhan air minum setiap orang, itu berbeda-beda tergantung berat badan. Rumusnya gimana? Cara mudahnya rumusnya adalah berat badan teman-teman berapa dibagi 2. Contoh ya, berat badannya 50 kilo, oh berarti dibagi 2, minumnya 1 hari selama 24 jam kurang lebihnya 2,5 liter ya. 50 dibagi 2. Kalau berat badannya 60 berapa? 60 dibagi 2, oh berarti 3 liter ya. Kira-kira takarannya seperti itu ya. Nah, ini untuk yang diminum sehari-hari. Kemudian jika teman-teman kira-kira nih membutuhkan, saya nih kayaknya nggak kekejar nih antioksidannya kalau cuma dari air minum aja, karena selama ini tuh sudah terlalu banyak toksin yang saya nggak sadar tuh masuk ke dalam tubuh saya, sudah terlalu banyak racun yang masuk ke dalam tubuh saya. Misal ada yang masih perokok, entah perokok aktif maupun perokok pasif, atau mungkin yang selama ini punya riwayat minum obat-obatan kimia sintetik, atau mungkin juga yang masih suka makan berlemak-lemak, berminyak-minyak. Nah, itu juga menyebabkan daya tahan tubuh bisa turun ya teman-teman. Nah, gimana solusinya selain minum air yang mengandung antioksidan atau terionisasi ini? Teman-teman bisa minum air yang pH-nya sangat tinggi ya. pH-nya sangat tinggi. Nah, di sini ada air namanya strong alkaline water. Nah, strong alkaline water ini pH-nya sangat tinggi, 11,5. Jadi nggak boleh langsung diminum 1 botol seperti ini, nggak boleh teman-teman ya. Jadi ini sifatnya adalah untuk membantu, karena selain pH-nya sangat tinggi, dia antioksidannya juga jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini bolehnya diminum sehari itu hanya cukup 30 ml. Nah, 30 ml itu kira-kira 2 tutup botol ini aja. Nah, dia fungsinya adalah membantu supaya kerja si air yang mengandung antioksidan ini jauh lebih maksimal ya. Boleh diminumnya oleh usia berapa? Nah, untuk 8 tahun ke atas saja. Anak-anak boleh nggak Mbak Eli? Nah, boleh kalau ada keluhan tertentu, tapi dengan takaran yang lebih sedikit ya, cukup separuhnya aja. Nah, kita lihat bagaimana kelebihan air dengan alkalin yang sangat tinggi atau strong alkaline water ini. Antioksidannya juga ini jauh lebih tinggi ya. Minumnya hanya 1 tutup aja. Kita lihat di sini saya sudah menyiapkan ada minyak ya. Ini ada minyak ya teman-teman ya. Minyak ini ibarat setiap hari ya, ngaku nih jujur, setiap hari makan minyak nggak teman-teman ya? Gorengan ya, tumis-tumis ya. Nah, ini minyak ini ibarat kata masuk ke dalam usus kita ya, masuk ke dalam
dinding usus kita ya. Kemudian kalau teman-teman ini minumnya hanya air putih biasa, kita lihat ya, ibaratnya kalau teman-teman di rumah punya selang air aja yang dilewatin cuma air bersih, lama-lama berlumut, betul? Nah, kita butuh mencuci usus kita. Namun nggak bisa juga kan kita minum sabun gitu ya. Nah, ini kalau kita minumnya air putih biasa terus setiap hari, ini minyaknya nggak mau larut ya, nggak mau larut teman-teman, masih nempel di dinding usus. Ini lama-lama bisa menyebabkan turunnya daya tahan tubuh. Kenapa? Karena bisa memicu asam urat, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, macam-macam ya. Nah, kita lihat bandingannya di sini. Jika teman-teman rajin minum strong alkaline water ini, cukup 1 tutup aja. Kapan? Ya sebaiknya perut kosong. Boleh malam sebelum tidur atau pagi sebelum sarapan ya. Nah, kita lihat bagaimana reaksi kerja si strong alkaline water ini ya. Ini minyak tadi yang nempel di usus kita, kita minumnya cukup 1 takar aja, 1 tutup botol. Kita lihat teman-teman. Nah, ini mampu melarutkan minyak ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, sehingga apa? Pada saat buang air besar, ya ini larut banget ya, yang ini enggak. Jadi pada saat kita buang air besar, mohon maaf ya, saat buang air besar ini kotoran yang mengandung minyak-minyak lemak-lemak itu bisa larut ya, terbuang bersamaan dengan feses atau kotoran. Nah, tenang ya teman-teman, saya juga akan bagi-bagi ini karena alhamdulillah ini diproses dari mesin, alatnya kita punya sendiri ya. Jadi ini air putih biasa sebenarnya teman-teman, yang diproses menggunakan mesin ionizer ya. Nah, nanti boleh teman-teman dapatkan ini, saya kasih bagi-bagi gratis ya buat teman-teman sebagai hadiah. Tapi ada syaratnya ya, syaratnya nanti teman-teman silahkan boleh baca di kolom komentar ya. Ini penting sekali, mudah sekali ya teman-teman. Jadi selama ini alhamdulillah sih saya termasuk yang tenang-tenang saja ketika ada wabah, ketika ada virus ya. Ya saya bersyukurnya karena selama ini keluarga kami sudah membiasakan pola hidup sehat dengan salah satunya konsumsi air yang mengandung antioksidan, sehingga alhamdulillah daya tahan tubuhnya senantiasa kuat, senantiasa sehat, dan harapan saya teman-teman juga merasakan kesehatan seperti yang keluarga kami rasakan. Nah, itu dia ya teman-teman, pembahasan tentang kesehatan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya ikut mendoakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga teman-teman bisa senantiasa terus beraktivitas, terus bisa beribadah karena sehat ya. Dan jika teman-teman merasa video ini menginspirasi, bermanfaat buat teman-teman, silahkan teman-teman boleh klik tombol subscribe ya. Jangan lupa like ya. Dan jika teman-teman merasa ingin berbagi dengan saudara yang lain, silahkan boleh share, bagikan kepada lebih banyak lagi saudara kita di luar sana, sehingga akan lebih banyak lagi keluarga yang semakin sehat. Dan mari kita bantu Indonesia untuk jauh